Halo, jadi sekarang aku mau belajar make up. Ini make upnya. Keluarkan. Cari video dulu. Cari tutorial make up. Tutorial make up. Tunggu. Cari nih. Coba yang itu. Kita pakai pelembab dulu ya. Nah, ini berhudung teh. Gak punya primer udah punya, pakai pelembab aja. Ada yang untuk menyamar pakai produk apapun itu, karena sebenarnya makeup accessible itu bukan dibeli dari produknya aja, tapi juga dari kemampuan kita untuk aplikasi makeup. Ada juga yang fungsinya untuk bikin makeup primer aku tidak punya primer, jadi pelembab aja. kebutuhan kalian. Kalau yang aku pakai ini lebih untuk preparing kulit supaya lebih smooth gitu. Selanjutnya aku pakai New Colorland Painting Filter BB Cream. BB cream aku gak punya. Nah, BB cream tidak punya. Di iklan aku pakai itu aja deh. Aku pakai yang ada aja, jadi aku langsung pakai foundation. Mati. Nah, ini lucu. Untuk yang bagian sininya susah gitu ya masuk si BB creamnya, kalian bisa pakai BB cream aku tidak punya, jadi langsung pakai foundation. Nah, foundation kan. Selanjutnya aku pakai concealer dari Marina Glory. Foundation yang shade-nya oh ini BB 01 cream, light ini BB yang cream. Jadi Ternyata untuk aku pemilihan punya BB concealer, cream. kalau kalian tujuannya untuk meng-highlight bagian untuk yang bagian sininya susah, kita pakai BB cream. Ternyata aku punya. Oh, banyak mana ya? Yang banyak kali ya. Kayak gimana? pakainya cukup enak untuk ukuran BB cream menurut aku. Pakai foundation seperti biasa lah ya, ditotol-totol dulu. Kalau kalian ngeblaynya agak lama, naruh foundationnya tuh di perbagian aja biar nggak keburu meset. Diratain aja ke seluruh wajah. Aku lebih suka pakai beauty blender kayak gini. Kalau kalian nggak punya, kalian boleh pakai tangan, tapi pastiin tangan kalian bersih. Kayak gini hasilnya. Kenapa aku pakai BB cream ini? Kenapa nggak yang harganya lebih mahal aja? Karena kalian itu biasanya kalau aku bikin video makeup pemula, terus aku pakai
pakai foundation yang harganya tuh udah mahal gitu ya, kalian tuh banyak yang beranggapan ya iyalah itu makeupnya bagus karena mahal gitu ya base-nya. Nah ini aku coba membuktikan untuk pakai base makeup yang murce tapi hasilnya insya Allah bisa maksimal. Oh ya, untuk mempermudah aplikasinya, beauty blendernya dilembabin dulu ya, jadi dikasih air, diperut-perut sampai nggak ada airnya lagi. Ini emang agak keputihan tapi tenang aja, nanti kalau dikasih bedak nggak kayak gini. Untuk yang bagian sininya susah gitu ya masuk si bibit banyak. Ini kurang. Kurang dikit lagi. Nah, cukup. Putih banget. Oh ini pakai kamera. Oke. Selanjutnya ini rata belum? Sudah. Selanjutnya pakai. Ya kalian bisa pakai ujung dari beauty blender kayak gini. Selanjutnya aku pakai concealer dari Marina Glory. Ini yang shade-nya 01 light, jadi yang paling terang. Jadi untuk pemilihan concealer, kalau kalian tujuannya untuk meng-highlight bagian tertentu, kalian pilihnya warna yang terangnya. Kalau kalian mau nutupin ketidaksempurnaan wajah kayak noda-noda hitam, kalian bisa pakai yang warnanya senada sama kulit kalian. Jadi pemilihan warna itu tergantung dari tujuan kalian. Nah karena di wajah aku lagi nggak ada bekas-bekas jerawat, aku pilih yang warna terang untuk meng-highlight kayak di bawah mata, di area hidung, di dagu, di dahi gitu. Nah aku tuh suka meng-highlight bagian bawah mata ya, karena nanti tuh kelihatannya bisa lebih fresh, kayak makeupnya tuh kelihatannya lebih fresh. Apalagi kalian punya kantong mata atau lingkar gelap mata, nah itu tuh aku nyaranin banget untuk di highlight atau ditutupin lah seenggaknya lingkar gelap matanya, karena itu tuh bikin wajah jadi nggak fresh. Itu tuh aku nyaranin banget untuk di highlight atau ditutupin lah seenggaknya lingkar gelap matanya, karena itu tuh bikin wajah jadi nggak fresh. Iya bener concealernya. Nah kelihatan ya dia udah ketutup lingkar gelap matanya. Sebenarnya aku lagi nggak ada under eye parah banget ya, cuman kayak gini aja. Cuman aku tetap contohin pakai concealer kayak gini supaya kalian ngikutin. Kalau kalian ngerasa cara yang aku kasih itu masih belum benar atau masih kurang gitu, kalian boleh kritik aku di kolom komen. Dengan senang hati aku bakal menerimanya, karena aku juga masih dalam tahap belajar ya. Biasanya juga kalau aku pakai concealer aku balurin sampai ke kelopak mata kayak gini supaya dia tuh merata gitu loh warnanya. Selanjutnya ke bedak. Di sini aku pakai Azura Loose Powder. Nah ini untuk bedaknya aku pilih warna yang lebih gelap dari foundationnya, karena seperti yang tadi aku bilang foundation itu agak keputihan di wajah aku. Jadi untuk mensiasati foundation atau BB cream yang keputihan, kalian bisa pakai bedak tabur yang warna itu lebih gelap. Bukan lebih gelap dari kulit asli kita ya, tapi lebih gelap dari si foundationnya. Nah untuk ngeset foundation supaya hasilnya lebih flawless, aku lebih suka pakai loose powder dibanding compact powder. Kalau compact powder atau 2way cake itu lebih enak
kalau kalian nggak pakai foundation, cuman mau makeup daily aja, atau bisa kalian pakai compact powder tapi pakai brush untuk aplikasinya, itu juga bisa. Nah, pertama biasanya aku tap-tap di bawah mata dulu. Tap-tap di bawah mata. Pokoknya di bagian yang kira-kira tuh gampang nge-crack itu aku lebih concern gitu. Ini aku tap-tap dulu, tapi jangan terlalu ditekan, biasa aja. Tap-tap. Nah, supaya dia tuh merata. Nah, kalian lihat dia udah kayak flawless banget kan. Flawless. Aku udah jarang pakai teknik baking gitu loh. Aku lebih suka diginiin aja, di tap-tap pelan-pelan kayak gini. Jadi udah flawless kan. Terus di smile lines di sini juga dia gampang nge-crack. Nah, kalau udah bisa diratain ke seluruh wajah. Makanya jangan digeser-geser gini ya, tapi di tap-tap pelan-pelan. Karena kalau digeser takutnya si foundationnya itu ikut ngegeser atau jadi malah nggak merata warnanya. Oke, ini bedaknya udah merata kayak gini. Lanjut. Step selanjutnya kita ke alis. Di sini aku pakai Premier Beauty Lash Eyebrow Pencil. Untuk pensil alis pemula menurut aku pribadi ya, aku lebih suka yang ujungnya tuh gepeng. Dia tuh nggak terlalu kecil, biasa aja ukurannya standar, tapi gepeng. Menurut aku ini jauh lebih mudah dipakainya dibanding yang bentuknya segitiga. Kalau segitiganya kecil sih nggak apa-apa ya, tapi kalau segitiga dengan ukuran standar kayak gini agak kurang enak dipakainya menurut aku pribadi loh. Nah, ini kondisi alis aku aslinya kayak gini, nggak terlalu rapi juga. Di sini juga masih banyak rambut-rambutnya. Kalau kalian rambut alisnya tuh berantakan, kalian bisa sisir dulu ke arah supaya dia lebih rapi, jadi kalian gampang pakai alisnya. Kalau udah dimulai dari membuat bingkai, biasanya aku dari bagian bawah kayak gini ditarik ke atas, jangan terlalu ngikutin rambut asli, karena kalau ngikut rambut asli pasti nanti aku bikinnya begini, yang ada nanti kelihatannya turun. Nah, kita tarik garis dulu pertama ke atas kayak gini, terus yang bagian atas, baru setelah sampai sini turun, tapi jangan sampai turun banget. Nah, kayak gini. Nah, kalau ini aku liatin dari dekat, sebenarnya rambut asli aku dia turunnya ke bawah kan, ke sebelah sini, tapi aku buat dia nggak sesuai sama rambut asli, karena rambut aku nggak terlalu tebel, jadi masih bisa diakalin untuk dibikin naik. Jadi nanti yang bawah sini bisa ditutup pakai concealer atau bisa disikat ke arah atas aja. Terus kalau udah diisi bagian dalamnya, nah kayak gini deh hasilnya, jadi nggak terlalu turun. Kalau udah tinggal disikat area depannya supaya ngebentuk gradasi. Nah, ini dua-duanya udah jadi kayak gini. Kalau kalian ngerasa kanan sama kiri kurang sama, nggak apa-apa. Satu lagi. Kumaha itu? Bisa dari bawah ke atas. Pelan-pelan. Bawah.
Nyong. Eh. Nah. Next, lanjut. Awal-awal aku pun kayak gitu, bahkan sampai sekarang pun aku kalau bikin alis tuh suka nggak sama. Ini aja kayak agak beda gitu kan, cuman ya udah pede aja. Kalau misal kalian berhenti pakai alis cuma karena kanan kiri nggak sama, nanti nggak akan bisa-bisa. Jadi sebenarnya kunci dari makeup adalah kalau kita sering ngelakuin pasti lama. Ada highlighter, blush on, dan contour. Harganya kita ke eyeshadow. Nah, ini aku mau pakai palette ini, Pink Flash Face Palette. Ini yang nomor M02. Jadi dia tuh udah komplit menurut aku ya, udah ada eyeshadow, ada highlighter, blush on, dan contour. Harganya juga murah dan udah BPOM. Untuk tutorial eyeshadownya aku nggak sampai bener-bener komplit ya. Kalau kalian pengen tahu tutorial eyeshadow untuk pemula yang step by step bener-bener komplit mata, cek aja nanti linknya aku taruh di description box videonya yang ini. Pertama aku mau pakai warna yang ini untuk warna transisinya, jadi aku baurin ke seluruh kelopak mata. Mana tadi teh? Ini. Bukan. Aku pakai juga di area bawah. Biar dia kelihatan. Pertama aku mau pakai warna yang ini untuk warna transisinya, jadi aku baurin ke seluruh kelopak mata. Aku pakai juga di area bawah, biar dia kelihatan kayak seimbang warnanya. Yang kedua aku mau pakai warna merah ini tapi dikit aja, pakai blending brush. Aku taruh di area outer V, tapi dikit aja ya. Kalian kalau pakai eyeshadow warna yang tua, dikit-dikit aja. Lebih baik kurang terus nanti ditambahin daripada udah terlanjur ketebelan. Jangan lupa kalian pakainya tuh blending brush ya, yang bentuknya tuh kayak gini. Kalau pakai kuas bawaan yang dari busa gitu, kadang tuh suka ngeblok warnanya dan nggak bisa di blend. Terus di blend gerakan memutar sampai dia merata. Nah ini udah kebentukan gradasinya, dan warna merahnya juga aku pakainya dikit banget jadi nggak terlalu tebel. Selanjutnya aku mau pakai warna yang shimmer ini, pakai jari aja supaya shimmernya tuh lebih nempel. Terus aku taruh di area depan ke tengah. Kalau kalian suka pakai eyeshadow yang berbeda, cukup pakai warna yang matte-nya. Cuma kalau aku sendiri lebih suka kayak kelopak matanya tuh kelihatan bercahaya gitu. Nah kayak gini. Oke, ini udah untuk eyeshadownya. Terus aku mau pakai sedikit di inner corner. Step selanjutnya ke eyeliner. Oke, ini udah untuk eyeshadownya. Shimmer. Sendiri lebih suka kayak Shimmer. kelopak matanya tuh kelihatan bercahaya gitu. Nah kayak gini. Pakai glitter. Shimmer gak ada, jadi glitter. Glitter mana glitter? Biar wow, mana ini? Nah, glitter. Juga nggak apa-apa, skip aja. Cukup pakai warna yang matte-nya. Cuma kalau aku sendiri lebih suka kayak kelopak matanya tuh kelihatan bercahaya gitu. Nah kayak gini. Oke, ini udah untuk eyeshadownya. Terus aku mau pakai sedikit di inner corner. Step selanjutnya ke eyeliner. Aku pakai You Stay All Day Pen Eyeliner. Untuk pemula, menurut aku lebih gampang kalau pakainya yang bentuk spidol dibanding yang liquid. Apa tadi? Karena kalau liquid dia
selanjutnya ke eyeliner. Aku pakai Eyeliner, Stay All eyeliner. Day Pen Eyeliner. Mana Untuk eyeliner? pemula, menurut aku lebih gampang kalau pakainya yang bentuk spidol dibanding yang Spidol. liquid. Karena kalau liquid dia suka Mana kadang-kadang tuh udah? bleber. Terus kalau Apanya? misalnya udah kecoret dikit agak susah hilangnya karena terlalu basah. Kalau yang spidol kayak gini menurut aku lebih enak. Dan usahain cari yang ujungnya tuh lancip banget supaya hasilnya bisa presisi dan gak terlalu ketebelan. Maaf, Kalau nih, aku aku udah biasa pakai tuh kembung. dari belakang, Jadi gak kelihatan. bikin si buntutnya dulu. Tuh. Baru kalau udah ditarik ke depan. Kelihatan. Nah, kamu Kalau aku udah biasa pakai tuh dari belakang, di jadi bikin belakang. si buntutnya dulu. Baru kalau udah ditarik ke depan. Terus baru diisi. Nah, kalau bagian belakang udah, aku mulai dari depan. Kalau kalian nggak suka eyeliner yang tebel-tebel, tinggal disesuaiin aja. Aku biasanya makanya kayak gini. Nah, ini untuk eyelinernya udah. Step selanjutnya sebenarnya kita ke bulu mata, dijepit dan dikasih maskara. Cuma biasanya aku tunggu si eyelinernya ini stay dulu dan kering dulu supaya pas dijepit nggak ngikut ke penjepitnya. Nah, sambil nunggu kering, aku akan lanjut ke contour dan shading. Aku pakai Eye Magic Sculpting Kit. Ada mana nih? Aku biasanya makanya kayak gini. Sampai ujung. Kumatnya. Coba yang satu lagi, harus bisa. Buntut, bikin buntut, murah sekali buntut. Kacoret kumaha tuh, hapus makin awal ya. Oke. Bisa nah 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 ini gagal. No problem, kurang jadi gagal. Next dulu. Nah, ini untuk eyelinernya udah. Step selanjutnya sebenarnya kita ke bulu mata, dijepit dan dikasih maskara. Cuma biasanya aku tunggu si eyelinernya ini stay dulu dan kering dulu supaya pas dijepit nggak ngikut ke penjepitnya. Nah, sambil nunggu kering, aku akan lanjut ke contour dan shading. Aku pakai Eye Magic Sculpting Kit. Jadi isinya tuh udah ada contour sama highlight. Si eyelinernya ini stay dulu dan kering dulu supaya pas dijepit nggak ngikut ke penjepitnya. Nah, sambil nunggu kering, aku akan lanjut ke contour dan shading. Aku pakai Eye Magic Sculpting Kit. Jadi pakai isinya apa tuh dong? udah ada contour sama highlighter. Dan ini gede banget, gak tahu kapan habisnya. Waktu beli tuh kirain kecil, ternyata gede banget. Untuk contour ini sebenarnya bukan step yang wajib. Kalau kalian emang punya pipi yang chubby terus pengen kayak lebih berdimensi wajahnya bisa pakai, tapi kalau mau di skip ya nggak apa-apa. Aku juga pakai dikit-dikit aja, tipis-tipis. Biasanya kalau pakai kontur aku pakai kuas yang dia tuh miring kayak gini.
jadi lebih Mirip enak nggak ya? makanya. Ini aku kuasnya semua pakai Glam Fix, nanti linknya aku taruh di description box. Mau Dan warna semua pink. produk-produk yang aku pakai linknya akan aku taruh di description box. Seperti Pink. juga di bagian bawah. Kontur. Karena seperti yang kalian tahu, ini aku ada Ini aja nih. lemak-lemak membandel. Warna coklat. Ada double chinnya, pipinya chubby. Nah kelihatan kan yang sebelah sini yang bulat, yang sebelah sini kayak lebih ada shape-nya gitu. Rambut. Kena. Ya Allah. Nah kelihatan kan. Kelihatan nggak? Ah. Lanjut. Kan Kurang. sudah lebih berdimensi. Sekalian bronzer Oh, bagian ini. sini. Sekarang shading hidung masih pakai palet yang ini. Nah buat kalian yang hidungnya minimalis, step ini wajib banget. Apalagi kalau buat yang full makeup gitu. Kalau untuk daily sih Hidung nggak aku harus ya. pakai Cuma kalau yang minimalis. untuk full makeup acara-acara penting Kayak hidung harus, aku gede. karena di foto nanti kelihatannya tuh beda banget. Saya aku pakai kuas yang miring kayak gini, kuas kecil miring, atau pakai kuas biasa, kuas blending brush pun bisa. Nah ini aku mulai dari pinggir, ditarik garis lurus kayak gini. Usahain garisnya lurus, jadi jangan mekar ini ngikutin si hidung. Nah kalau garisnya udah, kita baurin ke sisi luar. Terus bagian sisi satunya lagi. Ini kelihatan. Nah ini udah kayak gini hasilnya. Kok nggak ada? Lanjut ke blush on. Di sini aku pakai Nggak ada, Color Face Blush. Nah ini. Kelihatan nggak? Wah, hidung aku jadi hancur. Lanjut. Ini yang nomor 06. Kalian bebas sih pakai model apa aja, yang penting kalian suka sama warnanya, dan penting kalian pede makainya. Cuman aku belakangan ini lagi suka sama yang ini. Warnanya tuh kayak arah kecoklatan. Untuk teknik memakai blush on itu sebenarnya banyak ya. Ada yang di area pipi sini aja, ada yang sampai menyeberang hidung, itu terserah kalian. Dan coba terus kalian foto. Nanti kalian lihat sendiri lebih cocok yang mana sih. Oh iya, blush on yang aku pakai ini udah ada shimmernya, jadi sebenarnya nggak usah pakai highlighter juga nggak apa-apa. Ini warnanya bagus banget, aku ngerasa kayak warna ini tuh pas banget kalau mau ada acara-acara gitu loh. Cuman kalau untuk daily jangan ini terlalu heboh karena ada shimmernya. Pakai kuas yang kayak gini atau kuas untuk blush on lah ya. Terus dibaurin dikit-dikit, jangan terlalu tebel. Nah biasanya aku lebih suka yang ke hidung, tapi nggak sampai yang nyebrang gitu banget ya. Nggak ada. Hidungnya dikit aja. Kelihatan kurang. Akan ratain lagi pakai powder brush biar dia nggak terlalu medok. Blush onnya udah. Sekarang aku lanjutin yang bagian mata ya. Di sini L'Oreal Paris Exfoliant Peel dengan 15% asid dan niacinamide teruji pada kulit sensitif. Jadi aku nggak nyontohin yang pakai bulu mata palsu ya. Aku pakai maskara aja. Nah ini udah aku jepit. Sekarang lanjut pakai maskara. Aku pakai Maybelline Total Temptation. Ini yang non water. Bentar, aku mau ambil penjepit. Nah, aku punya. Wah, caranya bisa menjepit bulu mata. Coba. Jepit gak? Mau jepit tuh? Enggak. Gak kejepit. Kok enggak? Enggak lentik. Nah, coba lagi. Mahal itu. Ini. Jepit. Iya. Yuk.
Enggak, apa aku gak punya bulu mata? Mana, nggak lentik sama sekali. Apakah karena mata aku kembung? Enggak, kejepit sama sekali. Bukan nggak kejepit, nggak lentik sama sekali. Apakah karena mataku kembung? Coba. Coba aja. Pak, usaha berapa lama? Kenapa tidak keangkat-angkat bulu matanya? Kenapa tidak lentik-lentik? Kok gak lentik-lentik ya? Aku salah apa ini? Ya salah. Lagi. Tidak, kumaha, gimana ini? Tahan 5 jam, harus begini terus 5 jam. Nanti enggak. Enggak, gatel. Bakal lentik? Enggak lentik. Mungkin bulu mataku gak panjang ya. Oke, aku nyerah. Lanjut. Waterproof, jadi 2 varian, waterproof sama non. Kayak apa Biasanya ini? aku kalau Maskara. maskara aja. Nah ini udah aku jepit, sekarang lanjut pakai maskara. Aku pakai Iya, Maybelline maskara. Total Temptation. Ini yang non waterproof. Jadi ada 2 varian, waterproof sama non. Biasanya aku kalau untuk tutorial kayak gini aja aku pakai yang non waterproof karena biar gampang dihapusnya. Cuma kalau kalian ke acara-acara penting, pakainya waterproof aja. Nah pertama gerakannya itu zigzag Zigzag. dari pangkal sampai ke atas. Nah kayak gini. Nah ini udah kayak gini. Sorry banget kalau kurang kelihatan karena bulu mata aku pendek. Kalau ada eyeliner yang Bulu mata keangkat aku juga pendek. nempel di penjepit bulu mata, itu bisa ditambahin lagi nanti setelah maskaranya kering. Terus kalau kalian pengen maskaranya tuh lebih tebel, dramatis gitu, setelah setengah kering kalian bisa tambahin lagi. Jadi dibikin beberapa layer gitu. Cuman ya tergantung, kalau kalian emang pengen yang lebih cetar gitu nanti di foto kelihatan banget. Biasanya juga aku sih dibikin berlayer-layer sih. Oke maskara udah, sekarang aku mau lanjut ke lip cream. Di sini aku mau ombre ke 2 lip cream ini. Jadi ada dari Hana Sui yang boba series. Ini shade Salted Caramels. Ada lip cream dari Fabio Beauty nomor 07 Shire. Kalau aku lebih suka pakainya tuh di ombre, kayak lebih cocok aja gitu di muka. Kalian yang pengen tahu lebih cocok apa, kayak tadi aja dipakai terus difoto. Soalnya kalian nilai sendiri lebih cocok yang mana. Aku suka banget sama Hana Sui yang Salted Caramel ini. Warnanya tuh kayak bagus banget untuk dasaran ombre, tapi emang dia agak kering sih. Coret, gimana dong? Ombre aku tidak punya ombrean. Yang Lip Fabio cream mana Beauty lip yang cream? warna Shiren ini dia tuh kayak Lip cream. merahnya enggak, lebih cocok yang mana. Aku suka banget sama Hana Sui yang Salted Caramel ini.
Warnanya tuh kayak bagus banget untuk dasaran ombre. Ini shade Salted Caramels, ada lip cream dari Fabio Beauty, nomor 07 Shire. Kalau aku lebih suka pakainya tuh di ombre, lebih cocok aja gitu di muka. Kalian yang pengen tahu lebih cocok apa, Punya. tadi aja Ini dipakai aja. terus difoto. Soalnya kalian nilai sendiri lebih cocok yang mana. Aku suka banget sama Hana Sui yang Salted Caramel ini. Warnanya tuh kayak bagus banget untuk dasaran ombre, tapi emang dia agak kering sih. Yang Fabio Beauty yang warna Shiren ini dia tuh kayak merahnya nggak terlalu marun banget, tapi dia lebih ke bata. Ini kalau udah dibaurin tuh dia kayak ada bata-batanya gitu. Step berikutnya pakai highlighter. Aku masih pakai paletnya iMagic ini. Untuk aplikasiin highlighter kalian bisa pakai fan brush atau brush yang kayak gini. Kalau aku lebih sering pakai yang kayak gini. Cuma kalau kalian punyanya fan brush nggak apa-apa banget. Pertama aku taruh di hidung supaya kelihatannya lebih mancung. Terus di dahi, di pipi kayak. Iya kak. Tiga sariawan. Dikit aja, jangan banyak ya. Nah, lanjut highlighter, highlighter. Nah, ini makeupnya udah. Ih, Selanjutnya aku step belum terakhir selesai. Highlighter tenawan banget, tapi dia lebih ke brush yang kayak gini. Kalau aku lebih sering pakai yang kayak ini gini. aja. Cuma kalau kalian punyanya fan brush nggak apa-apa banget. Pertama aku taruh di hidung supaya kelihatannya lebih mancung. Terus di dahi, di pipi kayaknya nggak usah ya, ini udah menohok banget. Nah, ini makeupnya udah. Selanjutnya step terakhir pakai setting spray. Ini sebenarnya optional sih ya, kalau kalian nggak punya nggak apa-apa. Cuma setting spray itu menurut aku bisa membantu mengontrol minyak, terus bisa bikin makeup itu jadi jauh lebih tahan lama. Sini aku pakai SK Miss Universe setting spray. Aku gak punya setting spray. Jadi Oke, ini makeupnya udah jadi. Aku juga udah benerin kerudung kayak aku gini. bener-bener juga. Jadi kayak gini hasil makeupnya. Semoga kalian Gimana ya? suka. Jadi inilah hasil makeupnya. Banyak drama. Kok lihat ini mah. Ini drama nih. Aku udah. Jadi bagus ya sih? Enggak. Enggak bagus. Lihat ini. Wow. Lihat. Wow. Aku bakal memperbaiki eyeliner. Belajar lagi.